Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 3 ya. Halaman 23. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini, ini adalah playlist ya. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Kalau linknya nggak bisa dipakai langsung masuk aja ke channel ya. Nah, lalu cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran 3. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Ya, bukan hanya yang memilihnya saja. Kalau sudah memimpin, memimpin untuk semua, bukan hanya pemilih-pemilihnya saja. Ya, pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, ini penting juga. Jadi, mengajaknya bukan hanya dengan cara ngomong saja, tetapi memberi teladan. Itu loh, pemimpin yang baik itu ya. Jadi, memberi teladan. Nah, sekarang Pak Abadi. Pemimpin yang baik adalah yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Bu Erika banyak belajar dari Pak Abadi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abadi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abadi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya ya, dan ungkapan terima kasih kita atas para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku yang tercinta, salah satu hal penting yang tidak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita kepada anugerah Tuhan, atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hanya kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abadi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu telah membaca teks Pak Abadi, diskusikan jawaban pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abadi? Nah, ini tadi, terakhir ini ada kesimpulan ya. Yang pertama, selalu mengajak ya warganya untuk menerapkan ya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu nilai kepemimpinannya.
ya. Kemudian beliau juga sosok yang menginspirasi, ya, sosok yang bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, ya, yang bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abadi? Ya, di sini. Ya, nilai kita programnya apa aja ini? Menggalang warganya untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Nah, ini. Ya, Pak Abadi menggalang kerukunan beragama. Ini yang kita masnya yang mendapat penekanan di sini, ya. Oke. Menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama. Manfaat yang diperoleh penduduk dari program kerukunan umat beragama terjaga. Umat beragama di Kampung Palapa selalu terjaga. Ya, apakah Pak Abadi sudah mengajak penduduknya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya. Pak Abadi ya tidak bosan-bosannya ya mengajak penduduk untuk meniatkan apapun yang dilakukannya sebagai ibadah. Nah, inilah meniatkan apapun yang dilakukannya sebagai perwujudan dari ibadah, perwujudan dari ibadah, ya. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abadi? Yang bisa kita teladani adalah selalu meletakkan sendi-sendi agama, selalu ya meletakkan atau menjalankan perintah agama dalam melakukan kehidupan, ya, selalu menjalankan perintah agama dalam ya kehidupan sehari-hari, ya. Oke, berdasarkan jawabanmu buatlah tulisan tentang Pak Abadi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai dengan imajinasimu. Pak Abadi adalah sosok pemimpin yang menginspirasi, ya, dan mampu menggerakkan warganya untuk melakukan hal-hal positif, ya, warganya untuk melakukan hal-hal positif, ya. Pak Abadi adalah sosok pemimpin yang menginspirasi dan mampu menggerakkan warganya untuk melakukan hal-hal yang positif, ya, sehingga ajaran agama itu, ya, sehingga warga bisa menerapkan
ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Ya, ajaran agama itu pasti baik ya. Jadi kalau kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya kehidupan kita juga akan menjadi baik. Ya, Pak Badi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa saja bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kesatu Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nomor 3, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan kepada atau terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang nomor 6, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, nomor 1 misalnya sholat tepat waktu. Sholat bagi yang muslim ya tepat waktu. Ya, nah, bagi yang mungkin bukan muslim ya beribadah tepat waktu, kemudian berdoa sebelum memulai semua kegiatan, ya, berdoa sebelum memulai semua kegiatan, ya. Nah, yang ketiga mungkin meniatkan semua yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita. Meniatkan semua yang kita lakukan sebagai perwujudan ibadah, sebagai ibadah kita ya. Ibadah kita. Guru mengajar diniati ibadah, kalian belajar juga diniati ibadah, ke sekolah diniati ibadah gitu ya. Tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Ini yang nomor 1 ya. Yang nomor 2 ya, kehidupan beragama di lingkungan sekitar terutama tempat Pak Ali ya. Kalau kalian tulis daerah kalian sendiri, kehidupan beragama berjalan dengan baik. Dengan baik ya, kerukunan antar umat beragama juga terjaga dengan baik, antar umat beragama juga berjalan dengan baik. Oke, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana dengan hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara, misalnya negara-negara ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, itu singkatannya ya. Ayo kita mengamati peta negara. Oh, di sini ada Indonesia. Di bawah sini, wah, di sini ada Timor Leste ya, belum ada Timor Leste. Dulu adalah bagian dari ya negara kita, yaitu adalah Timor Timur, sekarang lepas dari NKRI menjadi Timor Leste. Di sini ada Singapura kecil nyempil di sini, ya di atasnya, kiri kanannya di sini ya ada Malaysia, terus di sini ada Filipina, ya Filipina, terus ada Vietnam memanjang ke sini, terus di sini ada Laos, ada Kamboja, ada Thailand, ada Myanmar, ya banyak negara di sini. Ya, nah, carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam buku-buku referensi. Ya, negara apa yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara? Ya, negara Asia Tenggara ya. Oke, ini apa? Saya untuk nomor 1 saya jawab di sini ya. Negara
ya, Asia Tenggara. Ya, untuk jawaban nomor 1. Nah, ini saya sudah bikin catatan itu tadi ya. Indonesia, Malaysia, kemudian ada Filipina, ada Singapura, kemudian ada Laos, kemudian ada Vietnam, ada Brunei, kemudian Brunei Darussalam lengkapnya ya, kemudian ada Myanmar, kemudian ada Timor Leste, kemudian ada Thailand dan Kamboja. Thailand dan Kamboja. Ini adalah negara-negara Asia Tenggara. Pertanyaan berikutnya, kita lihat di sini nomor 1 sudah, nomor 2 negara apa saja yang termasuk sebagai negara ASEAN? Ya, negara-negara ASEAN akan saya jawab di sini. Nomor 2 negara ASEAN. Ya, di sini adalah Indonesia. Ya, yang tergabung dalam ASEAN ya. Malaysia, Filipina, ya, Singapura, Laos, ya, kemudian Thailand, Kamboja, ya, kemudian Vietnam, Brunei dan Myanmar. Nah, kita akan jawab yang ketiga. Apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Wah, ini banyak ya sumber daya yang menjadi keunggulan. Ya. Sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN. Ya. Kalau Indonesia jelas ya. Karena maritim ya tentu saja kekayaan laut ya, hasil laut termasuk lobster yang diekspor ke luar negeri ya. Ya, misalnya lobster ya, kemudian ikan dan lain-lain. Kita juga punya ini apa, mutiara ya, mutiara dan lain-lain ya. Kemudian hasil tambang, tambang kita punya emas, batu bara, yang sekarang sedang banyak dibicarakan nikel dan litium dan lain-lain. Hanya litium, nikel, terus litium ya, dan lain-lain, banyak sekali. Terus migas, minyak dan gas bumi ya, itu kekayaan alam Indonesia. Belum lagi di sini yang hasil pertanian kita punya andalan yaitu minyak goreng, kelapa sawit ya. Sawit ya, kita itu eksportir kelapa sawit. Kita juga eksportir dari buah dan lain-lain ya. Jangan lupa rempah. Kalau Indonesia sudah Singapura ya, 2, ini 1 Indonesia ya, Singapura. Ini perdagangan ya, posisi yang sangat strategis dalam perdagangan ya, negara dagang memang ini ya, kantor-kantor, hampir semua perusahaan besar itu punya kantor di sana, termasuk Google juga punya kantor di Singapura
ya, kantor-kantor ya. Terus kemudian kalau Brunei, ya, Brunei ini terkenal dengan migas ya, migas, minyak dan gas bumi dan kelapa sawit. Kemudian kita punya di sini Kamboja. Di sini adalah beras umbi-umbian karet, beras umbi-umbian ya karet. Nomor berikutnya Thailand. Ini adalah penghasil umbi-umbian, kayu, beras ya. Kayu, beras ya. Kita penghasil beras tapi kita impor ya, beras banyak impor juga. Beras, kedelai kita banyak impor dari negara lain, jagung ya, kita banyak impor. Malaysia itu beras, minyak bumi, karet ya, beras, migas itu minyak dan gas bumi ya, karet. Kemudian ada Laos, ini banyak menghasilkan pertanian dan tambang. Ya, termasuk beras juga ya, sayur-sayuran, buah. Kemudian ada Filipina. Ini penghasil beras juga ya, beras. Ya, terus kemudian tambangnya juga bagus ya. Tambang, dia ada tembaga, emas, ya, perak, besi. Ya, besi itu dijadikan besi konstruksi bisa, jadikan baja bisa. Apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara ASEAN? Kemana negara tujuan ekspor? Ya, jadi saya yang Indonesia saja ya. Kalau Indonesia ya yang dihasilkan ini diekspor ke mancanegara. Ya Indonesia impornya saja. Indonesia ini impor beras dari ya. Saya punya catatan tadi Indonesia itu impor beras, jagung banyak dari Thailand ya dan negara-negara lain ya. Indonesia impor ini sudah saya tulis Indonesia, saya tulis lagi. Kita impor ini beras, jagung, kedelai. Ya, kita banyak impor masih ya. Jadi kita untuk kebutuhan sendiri masih belum mencukupi. Jadi nah ini kita harus sebagai negara agraris, kalian ini jangan segan-segan untuk jadi petani ya. Nah, masa kita beras impor, jagung impor, kedelai impor. Ya. Ini banyak yang nggak tertarik jadi petani. Ya, padahal pertanian itu luar biasa. Ya, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN ini googling sendiri. Ini terlalu panjang nanti videonya. Ya, intinya setiap negara itu walaupun menghasilkan misalnya Indonesia menghasilkan beras, kita juga impor beras. Kita menghasilkan garam tapi garam juga impor Indonesia. Impor garam. Ya, jadi karena kebutuhan sendiri mungkin kurang masih ya, kurang. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Nah, nomor 6 saja ya. Nomor 5 saya tinggalkan untuk kalian cari. Peran Indonesia dalam ASEAN. Ya, ini saya juga bikin catatan. Ya, peran Indonesia di ASEAN. Indonesia. Pertanyaannya pendek-pendek, jawabannya panjang ini ya. Mendukung terbentuknya MEA. Mendukung terbentuknya MEA. Masyarakat Ekonomi Asia. Ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN.
ekonomi ASEAN. Ya. Kemudian melakukan kerjasama sektor industri, kerjasama sektor industri, ya. Salah satunya ya ASEAN Aceh Fertilizer Project. Fertilizer Project. Kemudian Indonesia sebagai salah satu pelopor pendiri sebagai salah satu pelopor pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Ya, kemudian ikut serta dalam lumbung padi ASEAN, dalam lumbung padi ASEAN, kemudian tuan rumah KTT ASEAN, dan masih banyak lagi ya kontribusinya. KTT ASEAN. Oke, ASEAN itu huruf besar ya, ASEAN, Association of South Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation. South itu selatan, East itu timur, selatan timur artinya tenggara. Ya. Nah, peran apa Indonesia dalam bidang ASEAN? Tuliskan laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Nah, ini ya. Karena papannya nggak cukup, Pak Ali tuliskan di sebelahnya sini tadi ya. Nah, ini semuanya. Oke. Tapi ada yang kurang tadi ya. Barang dan tujuan ekspor. Karena harus satu persatu. Ya, ada segitu banyak. Wah, terlalu panjang videonya. Pada pembelajaran 1 dan 2 kamu telah membaca teks pidato pada bacaan Pak Abadi. Di awal pembelajaran 3 ini terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal berikut. Yang pertama, salam pembuka. Ya, berisi kalimat sapaan selamat pagi, selamat datang, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain-lainnya. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas ya. Jadi topiknya apa, terus inti. Berisi pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. Ya. Kemudian penutup menyampaikan rangkuman dari atau intisari topik yang telah disampaikan. Ya. Salam penutup berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mencoba, identifikasilah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abadi. Ya, tuliskan unsur-unsur salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, salam penutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu, lalu diskusikan bersama kelompok lain. Ya, nah, kita akan identifikasi di sini. Ya, pidato dari Pak Abadi. Ya, mana tadi pidatonya? Nah, ini ya. Oh, bukan, ini yang sebelumnya. Nah, di sini, ya, di sini salam pembukanya tidak ada di sini ya. Ya, di sini seharusnya di sini ada salam pembuka. Jadi salam pembukanya nggak dituliskan di sini. Di sini sebelumnya sini ada salam pembuka, harusnya salam pembuka. Ya, terus, nah dia di sini adalah pembukaan pidato. Ya, pembuka pidato. Kita mandiri, ya, pembukaan pidato. Ya, di sini tadi pembukaan pidato, ya, juga sempat di salam pembuka nih, pendahuluan. Ya, pendahuluan memaparkan topik permasalahan. Ya, pendahuluan. Ya, di sini bagian sini adalah pendahuluan. Pendahuluan. Nah, jadi di sini langsung pendahuluan ya, salam pembukanya tidak ada. Ya.
Nah, kemudian ini mulai isi. Ajakan, ini adalah ajakan ya untuk menjaga perilaku sesuai dengan tuntutan agama. Menjaga perilaku sesuai tuntunan agama. Oke. Nah, kini marilah ini ajakan juga untuk mengisi kemerdekaan. Ini isi ya, bagian dari isi ajakan untuk ya ajakan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Oke. Terus ini penutup. Ya, di sini adalah penutup. Oke. Terus salam penutup. Ya, kemudian salam penutup. Oke. Penutup itu berisi kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Seperti di penutup menyampaikan rangkuman, terus salam penutup. Nah, itu apa yang telah aku pelajari hari ini adalah kita belajar tentang pidato ya, Ya, kita juga belajar tentang negara-negara ASEAN dan produknya. Kita juga belajar tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, pengetahuan apa yang dapat kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita memahami bahwa ajaran agama harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya dibaca saja, tetapi kita amalkan. Bersama orang tamu, carilah berita atau gambar tentang peran Indonesia dalam bidang ASEAN. Ya, untuk pelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.